Selamat datang di channel Guru Kelas. Kali ini kita akan bahas soal latihan bab 5 reaksi kimia dan dinamikanya, pelajaran IPA kelas 9 kurikulum merdeka. Nomor 1, proses reaksi kimia terjadi karena adanya A. Preaksi dan produk, atau B. Preaksi dan zat sisa, atau C. Produk dan zat sisa, yang D. Produk saja. Jadi reaksi kimia ini akan terjadi jika kita gabungkan sebuah unsur, yaitu yang dinamakan harus dua ya atau lebih unsur atau dua atau lebih senyawa. Itu disebut dengan preaksi. Maka nantinya kita akan menghasilkan sebuah yang produk ya. Nah, jadi reaksi kimia ini terjadi karena adanya preaksi yang akan menghasilkan sebuah produk. Jadi jawabannya nomor 1 adalah A. Nomor 2, zat yang digunakan sebelum reaksi disebut juga dengan A. Zat sisa, B. Preaksi, atau C. Produk, atau D. Zat baru. Jadi yang digunakan sebelum reaksi itu adalah preaksi atau B jawabannya ya. Nomor 3, zat yang diperoleh setelah reaksi disebut juga dengan A. Zat sisa, B. Preaksi, C. Produk, atau D. Zat baru. Jadi yang diperoleh setelah reaksi itu adalah produk atau hasilnya ya. Jadi jawaban nomor 3 adalah C. Nomor 4, reaksi kimia menghasilkan zat baru karena A. Tidak ada perubahan pada atom-atom zat preaksi, atau B. Sifat zat preaksi sama dengan produk, C. Adanya perubahan pada atom-atom yang terdapat pada zat preaksi, atau D. Reaksi kimia tidak melibatkan zat preaksi. Oke, opsi A ini tidak ada perubahan pada atom-atom, salah ya. Ketika senyawa atau unsur ataupun dua zat yang bereaksi itu pasti ada perubahan atom ya. Yang B, sifat zat preaksi sama. Nah, ini ciri-ciri dari perubahan kimia atau reaksi kimia itu, reaksinya itu beda dengan produk. Kalau di sini sama, maka ini salah, kurang tepat. Yang C, adanya perubahan pada atom-atom yang terdapat pada zat-zat preaksi. Nah, ini betul ya, karena ketika kita mereaksikan beberapa zat, suatu zat itu, maka atom-atom akan berubah ya, menghasilkan zat-zat yang baru atau produk yang baru. Yang D, reaksi kimia tidak melibatkan zat preaksi, salah ya. Semua reaksi kimia itu melibatkan yang namanya zat preaksi. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 adalah C. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Nah, berdasarkan gambar di atas, manakah yang termasuk ke dalam proses reaksi kimia? A. 1, 2, dan 3. Oke, ini kurang tepat karena yang nomor 3 ini bukan reaksi kimia atau perubahan kimia ya. Ini fisika ya, mencair itu. Ini salah. Nomor B, 3, 4, dan 7. 3, 4, dan 7. Ini salah. Ini bukan perubahan kimia atau yang melibatkan reaksi kimia. Kemudian yang 5, ini yang C, maaf, yang C itu 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. Pembakaran, pembusukan, dan proses berkarat. Nah, ini baru opsi yang paling tepat ya, karena pembakaran, pembusukan, dan berkarat itu merupakan reaksi kimia atau perubahan kimia. Nomor 4, nomor D maksud saya 4, 7, dan 8. 4, 7, dan 8 ini bukan. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, manakah yang bukan termasuk ke dalam proses reaksi kimia? 1, 2, dan 3. Ini tidak tepat karena ini reaksi kimia. Yang B, 3, 4, dan 7. 3, 4, dan 7. Nah, ini yang paling betul ya. Opsi B, karena 3 yaitu mencair, robek, dan mendidih itu proses bukan reaksi kimia atau perubahan kimia, tapi perubahan fisika. Nomor 7, berikut adalah wujud zat dalam persamaan kimia kecuali A. Solid, B. Plasma, C. Liquid, dan D. Gas. Jawaban yang paling tepat itu adalah plasma ya. Jadi wujud zat dalam persamaan kimia itu ada solid, liquid, dan gas. Jadi yang bukan itu adalah plasma. Jawaban nomor 7 adalah B. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan proses reaksi yang melibatkan lebih dari satu zat preaksi yang bergabung untuk membentuk produk yang merupakan gabungan dari kedua zat preaksi. Reaksi di atas termasuk ke dalam. Oke, ini kita lihat di sini ada satu zat preaksi, kemudian dua zat preaksi, kemudian berubah menjadi sebuah produk di sini. Nah, ini merupakan reaksi yang dinamakan dengan reaksi kombinasi atau sintesis. Jawaban nomor 8 yang paling tepat adalah opsi A. 9, berikut adalah reaksi pembentukan garam dapur atau NaCl yang paling tepat. Oke, yang A. Na plus Cl2 sama dengan NaCl. Oke, kita lihat di sini di opsi A ini Cl2 itu adalah simbol untuk klorida ya, natrium klorida. Nah, kenapa di sini tidak ada 2 lagi ya? Jadi di sini harusnya ada 2 di sini. Maka itu akan setimbang. Maka nomor 9 ini
opsi A ini bukan yang paling tepat. Kemudian opsi B, Na plus Cl, ini NaCl. Ini salah karena simbol klorida itu adalah Cl2 ya. Kemudian ada 3NaCl2. 3Na ini 3Na ya. Kemudian di sini betul di sebelah kanannya 3Na, tetapi di sini jika kita lihat 3 dikali Cl ini harusnya 3Cl di sini ya. Maka ini bukan yang paling tepat. Kita lihat opsi yang D, 2Na plus Cl2 menjadi 2 NaCl. Nah, ini kita lihat sebelah kiri atau di zat reaksinya Na-nya ada 2, di sebelah kanan produknya Na-nya ada 2 juga. Ya, kemudian di sebelah kiri reaksi Cl2 ini juga Cl-nya ada 2 karena dikalikan koefisien ini. Ini namanya koefisien yang 2 ini. Maka yang paling tepat dan yang paling setimbang untuk reaksi pembentukan garam dapur adalah opsi yang D. Ya, 2Na plus Cl2 menjadi 2 NaCl. Berikut adalah penulisan simbol reaksi kimia pada pembentukan air yang setimbang dan yang paling tepat adalah kita lihat di sini ada opsi A, B, C dan D. Kita lihat yang opsi A dulu. Di sini kita setimbangkan dulu ya. 2H2 di sini. Berarti ini ada koefisien dikalikan dengan jumlah atom, berarti harus sama di sini ya. Di sini ada 2H2 juga. Berarti betul. Ditambah dengan O2, di sini O2. Di sini juga sama karena ada koefisien di sini. Jadi oksigennya ada 2 atomnya. Maka yang paling setimbang itu, yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Jadi jawaban untuk simbol reaksi kimia pada pembentukan air adalah 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Jawabannya A. 11. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar rumus reaksi tersebut, reaksi yang terjadi termasuk ke dalam. Di sini kita lihat ini adalah sebuah produk yang kemudian nanti akan dipisahkan. Nah, jadi nama reaksi tersebut adalah reaksi atau juga diuraikan juga. Nah, ini yang paling tepat yang B, yaitu reaksi penguraian atau dekomposisi. 12. Gas propana dan metana membutuhkan sebuah oksigen untuk melakukan reaksi pembakaran. Reaksi tersebut akan menghasilkan produk atau zat berupa A, CO atau karbon monoksida, B, CO dan H2, kemudian yang C, H2 dan O2, atau yang D, CO2 dan H2O. Nah, reaksi pembakaran itu selalu menghasilkan yang namanya karbon dioksida ya. Baik itu metana maupun propana ya. Jadi CO2 itu dihasilkan dari reaksi pembakaran maupun H2O juga. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 12 adalah opsi D. Perhatikan reaksi pembakaran berikut ya. Reaksi di atas menunjukkan proses terjadinya reaksi pembakaran pada gas metana dan propana. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai perbandingan reaksi pembakaran gas metana dan propana? Ini adalah simbol reaksi dari metana, kemudian ini propana ya. Mana yang paling tepat pernyataan, kita lihat. Yang A, reaksi pembakaran metana membutuhkan lebih besar O2 dibandingkan dengan propana. Kita lihat, ini metana yang atas ya, 1, ini 2, ini propana. Metana membutuhkan lebih besar. Kita lihat di zat reaksinya. Ini 2O2 sedangkan ini 5O2. Nah, mana yang paling besar? Yang paling besar adalah yang propana, sedangkan di sini adalah metana. Berarti opsi A ini salah. Kemudian yang B, reaksi pembakaran propana menghasilkan lebih banyak karbon dioksida dibandingkan dengan metana. Lihat. Ini kita lihat di produk bahwa propana itu katanya lebih banyak menghasilkan karbon dioksida ya. Yang ini CO2, yang ini 3CO2. Maka pernyataannya adalah betul ya. Kita cek yang nomor C. Reaksi pembakaran propana menghasilkan lebih sedikit karbon dioksida dibanding dengan metana. Ini salah ya, karena lebih banyak karbon dioksidanya itu propana. Yang D, reaksi pembakaran metana dan propana tidak membutuhkan O2 atau oksigen. Salah ya, semuanya membutuhkan oksigen untuk melakukan reaksi pembakaran. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B untuk nomor 13. 14. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah contoh reaksi penggantian tunggal pada Fe paku ya. Jadi Fe besi pada paku yang dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Penjelasan yang paling tepat mengenai contoh reaksi di atas kecuali ini kecuali ya, kita garis bawahi. Yang A, atom tembaga Cu pada senyawa CuSO4 digantikan oleh atom Fe sehingga terbentuklah unsur bebas tembaga berupa lapisan kuning kecoklatan yang melapisi paku besi. Nah, ini betul. Opsi A ini adalah menggambarkan bahwa si Cu-nya ini menjadi
lapisan kuning kecoklatan yang melapisi paku besi. Kemudian yang B, apabila dibiarkan dalam keadaan terendam, maka lama-kelamaan bagian paku yang terendam dalam larutan itu akan menjadi coklat kemerahan seperti warna tembaga. Oke, ini betul juga nih, si pakunya nanti ketika setelah direaksikan, nanti pakunya akan berubah menjadi warna tembaga. Kemudian opsi C, besi sulfat yang membuat warna larutan dari biru menjadi kekuningan. Oke. Ini lihat di sini asalnya biru, ini akan menjadi kekuningan. Kenapa? Karena si Fe ini akan mengambil alih larutan dari SO4-nya. Nah, ini betul ya. Maaf, ini masih betul ya. Kemudian yang D, kita cari yang kecuali. Atom besi tidak dapat mengambil alih untuk bersenyawa dengan sulfat, maka warna larutan tetap kuning. Oke, tidak ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah, maaf ininya larutan tetap biru harusnya ya, tetap biru. Nah, yang paling tepat itu yang D karena kecuali ya. Jadi atom besi itu dapat mengambil alih sebetulnya, makanya larutannya itu berubah menjadi kuning. Nomor 15, reaksi kimia yang melibatkan pertukaran ikatan antara dua spesies kimia yang tak saling bereaksi yang menghasilkan pembentukan produk dengan jenis ikatan yang sama disebut dengan, nah ini A, jawabannya itu reaksi kombinasi atau sintesis. B, reaksi pertukaran ganda atau metatesis. C, reaksi pembakaran. Atau D, reaksi penggantian tunggal. Nah, ini yang melibatkan ya pertukaran ikatan antara dua spesies kimia yang tak saling bereaksi menghasilkan pembentukan produk dengan jenis ikatan yang sama, itu disebut dengan reaksi pertukaran ganda atau metatesis. 16, asam memiliki sifat-sifat berikut kecuali rasanya asam mengubah warna lakmus biru menjadi merah, bersifat korosif atau mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Ini betul, yang C juga betul, bersifat korosif. Nah, yang salah itu adalah yang D ya, mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Kalau ini untuk basa ya. Jawaban yang nomor 16 yang paling tepat yang D. 17, berikut adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh basa adalah A, rasanya pahit, licin dan merubah lakmus merah menjadi biru. B, rasanya asam, licin dan korosif. Ini salah karena ada ini. Yang C, licin mengubah lakmus merah menjadi biru, betul. pH 0 sampai 7 ini salah. Yang D, licin, korosif dan pH 8 sampai 14. Ini betul, ini salah, ini betul. Maka yang paling tepat itu untuk sifat-sifat yang dimiliki oleh basa itu yang A, rasanya pahit, licin merubah lakmus merah menjadi biru. 18, zat berikut yang bersifat asam. Oke, asam itu karena ada ion H ya. Nah, ion H yang mana nih? Nah, jadi bukan natrium hidroksida. Kalau kita ada OH seperti ini atau NH3, ini termasuk ke dalam basa ya. NaOH, NH3, KOH itu basa. Nah, untuk bersifat asam itu adalah HCl ya. Jadi 18 jawabannya adalah B. 19, jika suatu larutan menyebabkan lakmus merah berubah menjadi biru, maka larutan tersebut bersifat A, asam kuat, B, asam lemah, C, basa atau netral. Maka kalau biru ya, menjadi biru itu dari lakmus merah menjadi biru itu, maka sifat larutannya adalah basa. Jawaban 19 adalah C. 20, indikator alami yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam atau basa adalah, oke, kita garis bawahi indikator alami ya. Metil jingga dan lakmus bukan, ini bukan indikator alami. B, lakmus dan metil merah bukan. Kemudian C, bunga kembang sepatu dan jus kubis ungu. Nah, ini betul. Phenolphthalein dan lakmus ini salah. Yang paling tepat untuk nomor 20 adalah yang C. Nomor 21, persamaan reaksi berikut ya, perhatikan. Reaksi tersebut merupakan reaksi netralisasi atau reaksi yang terjadi di dalam lambung saat kita menggunakan obat mag yang mengandung MgOH2. Manakah pernyataan yang paling tepat dari reaksi tersebut? Oke. Kita lihat di sini ada asam klorida ditambah magnesium hidroksida. Nah, ini obat lambung yang mengandung magnesium hidroksida. Nantinya akan menjadi magnesium klorida dan air. Yang A, obat mag yang mengandung MgOH2 membuat kondisi lambung menjadi asam. Salah ya, karena membuat kondisi lambungnya menjadi netral nantinya. Yang B, obat mag yang mengandung MgOH2 membuat kondisi lambung menjadi netral. Nah, ini betul. Yang C, kondisi awal lambung sebelum meminum obat mag bersifat basa. Ini salah.
Karena kita minum obat lambung karena kondisi lambung kita adalah asam ya, terlalu banyak asamnya. Yang D, obat mag digunakan ketika lambung bersifat netral. Ini salah ya. Jadi opsi yang paling tepat untuk nomor 21 adalah yang B. 22, reaksi yang menghasilkan energi panas atau disebut juga sebagai reaksi eksotermik ya. Ini jawaban untuk nomor 22 adalah yang C. 23, reaksi yang membutuhkan energi panas atau disebut sebagai reaksi sintetis, atau B, reaksi metatesis, C, reaksi eksotermik, atau D, reaksi endotermik. Jadi yang membutuhkan energi panas itu adalah reaksi endotermik. Jawabannya adalah D. 24, berikut adalah contoh reaksi endotermik. A, fotosintesis, B, pembakaran, C, respirasi, atau D, netralisasi. Oke. Contoh reaksi endotermik atau yang membutuhkan energi panas itu adalah fotosintesis. Sedangkan untuk pembakaran, respirasi, dan netralisasi ini adalah reaksi dari eksotermik atau yang menghasilkan panas. 25. Berikut adalah faktor yang memengaruhi laju reaksi kimia kecuali A, suhu, banyaknya zat bereaksi, C, luas permukaan, atau D, produk hasil reaksi. Jadi yang bukan atau kecuali itu adalah produk hasil reaksi. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.